Ini masalah getaran di Merpati Putih. Itu sebenarnya bisa dikatakan ilmu pamungkasnya Merpati Putih yang tidak dimiliki oleh bela diri lainnya. Orang tunanetra kita latih Merpati Putih, akhirnya mereka aktivitas tanpa dengan tongkat. Orang tua kami mempunyai keinginan Merpati Putih ini bukan hanya sekedar ya olahraga, tetapi adalah character building. Character building. Nah, ini Setuju gue. penting. Setuju tuh. Tuh. Sering dikatakan oleh guru besar ke saya maupun ke anggota lain, coba nih kita atur masalah dialog diri. Kita pernah nggak sih dialog diri? Apa tuh? Ngobrol sama diri sendiri. Ya harapan tertinggi gue ya. Ya MP ini jangan cuma hidup sampai 100 tahun, bahkan gue pengennya 1000 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ika Usakti Podcast. Teman-teman semua, episode kali ini seperti biasa kita kedatangan tamu ikatan alumni juga, alumni Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan jurusan Teknik Arsitektur angkatan 94, namanya Nehemia Budi Setiawan. Tapi kalau gue sebut nama panjang orang nggak tahu. Dia panggilnya Hemi. Kenapa gue undang dia? Karena gue nggak akan ngomong arsitektur lagi kali ini. Ya, bosen kita ngomongin arsitek mulu. Nah, yang menariknya adalah beliau ini bukan cuma berurusan dan bekerja beraktivitas sebagai seorang konsultan di bidang arsitektur, tapi di luar itu beliau adalah keluarga pendiri perguruan silat Merpati Putih. Welcome to Hemi. Selamat siang, Hem. Siang, Bos. Baik, sehat. Gila lu kayak pendekar sekarang beneran? Enggak lah. Biasa saja. Oh, biasa saja. Ini gue udah mulai pendekar itu gitu. Merendah, men. Gitu. Tapi merendah di atas bukit. Tetap aja tinggi gitu. Iya. Ini apa kabar, Mi? Baik, alhamdulillah baik. Sehat. Masih bergelut dengan arsitektur nggak? Masih. Saya jadi sambilan lah. Oh, ngeri banget. Orang arsitektur jadi utama, dia jadi sambilan loh, men. Ya, gimana, udah jalan hidup lah. Jalan hidup ya. Pertanyaan paling mendasar dari teman-teman semua. Kenapa lu menggeluti pencaksilat, men? Ya, sebenarnya ya bukan impian ya. Oke. Bukan cita-cita lo, bukan? Bukan, awalnya bukan, dan tidak ada prediksi ke sana. Oke. Jadi awalnya ya bokap minta gue kuliah. Waktu itu mungkin karena gue senang gambar, gue masuk arsitek ya. Arsitek, dan waktu itu tahun 94 gue masuk arsitek, lulus tahun 98. Waktu itu sempat kerja, akhirnya gue hijrah ke Batam sama Singapura. Jadi kerja di konsultan. Nah, di situ sempat bertahan sampai tahun 2002. Artinya bertahan di profesi itu? Iya. 2002. Tidak menyentuh pencaksilat sama sekali? Ya, sebagai sambilan silat. Karena dibalik waktu itu masih sebagai sambilan ya? Mungkin 90% arsitek, 10% silat. Karena di sana kebetulan ada Merpati Putih di Batam. Oke. Ya, gue bantu melatih di sana lah. Just info guys, bokapnya beliau Pak Budi almarhum dia. Yeah. Itu adalah pendiri dari perguruan silat Merpati Putih. Jadi sangat wajar kalau beliau sekarang ketimpang tanggung jawab untuk meneruskan. Bahkan bukan cuma meneruskan, tapi memperbesar. Dan kita tahulah Merpati Putih salah satu perguruan silat legenda di Indonesia dan punya anggota berapa yang anggota lo? Ya, kalau dibilang bisa sampai 2,5 lah. 2,5 juta se-Indonesia? Buset. Lu bisa bikin ini sendiri tuh, provinsi sendiri tuh. Amin. Provinsi Merpati Putih itu bisa tuh langsung. Iya. Lu bisa jadi gubernur ya tuh. Terus lanjut di Batam lo sampai tahun 2002? 2002 kebetulan bokap nggak ada. Oh, inilah. Akhirnya gue dipanggil balik. Dan tiba-tiba waktu itu kan guru besar MP ini ada 2. Oke, siapa aja? Itu Mas Pung dengan Mas Budi. Oke, mereka adalah sebagai foundernya. Iya, itu dari kakek ya sebenarnya. Dari kakek. Karena Merpati Putih kan memang untuk keilmuannya memang sejak zaman Amangkurat atau Mataram Islam ya. Oh, jadi sudah ada dari dulu keilmuannya. Iya. Apa yang dipelajari dari Merpati Putih pada dasarnya pencaksilat kah atau ilmu kejiwaannya kah atau lebih ke pernafasannya apa? Nah, kalau di Merpati Putih itu sebenarnya akar keilmuan itu ada 3 ya. Jadi ada kanuragan yang bela diri lah.
Kanuragan bela diri, Ya, oke. terus ada pengobatan. Oke, Ya pengobatan. kan? Terus yang ketiga tuh sastra. Hah? Ada Ah, sastra. ini menarik nih, kita bahas nih satu-satu nih. Iya. Sastranya ada? Ada. Ya pasti sastra Jawa. Sastra Jawa, Ya, oke. itu. Nah dari situ ya udah turun temurun ya bokap waktu itu grade ke-11. Bokap sama Pak D gue itu Mas Pung, itu grade 11. Ya akhirnya bokap nggak ada tahun 2002. Dan disitulah awal mula yang sebenarnya ya dibilang pulung ya. Pulung tuh memang sudah jatuh dari langit atau apa. Udah garisnya lah ya. Garisnya. Akhirnya gue yang harus meneruskan. Nah, Lu merasa terbebani nggak dengan awalnya pertama? iya. Awalnya Apa yang akhirnya lu rasain waktu itu? ya beban, artinya karena sebelumnya kan gue nggak nyeriusin Merpati Putih. Tapi lu pernah latihan waktu zaman-zaman dulunya? Dari Sering latihan? SMP udah latihan? sudah. Cuma kan dulu kan ya hanya untuk olahraga, hanya untuk bela diri. 2002 tuh seperti apa ya? Seperti tiba-tiba satu truk taruh di pundak tuh. Iya. Kebayang kan? nggak sih lu Kebayang. membawahi, artinya gini, lu bertanggung jawab terhadap kelangsungan dari si perguruan silat. Ya. Lu juga menjadi jadi panutan parameter dari 2,5 juta pengikut lo gitu ya. Iya. Beban banget men. Iya, karena artinya kan dari 63 ya secara resmi MP didiriin tuh. Oke. 1963 sampai 2002 bokap sama Pak adik gue kan sudah menorehkan banyak Oh iyalah. sejarah Merpati ya Putih tentang sih, Merpati ya. Putih. Dalam arti itu ya gue nggak ada pendalaman sebelumnya, sedalam-dalamnya tiba-tiba gue kasih tanggung jawab, apa gue bisa seperti bokap. Nah, yang akhirnya lu ngerasa bahwa lu oke bismillah lah gitu. Apa yang mendasari lu akhirnya menerima tanggung jawab itu? Menerima tuh artinya akhirnya gue balikin, gue balas budi sama bokap. Oke. Artinya bokap melalui Merpati Putih akhirnya bisa nyekolahin gue jadi arsitek. Itu ya. Itu gue balas Syariatnya budi. itu. Iya. Balasnya ya udah bokap selama ini udah biayain gue sekolah. Akhirnya gue menjadi insinyur arsitek dan kebetulan juga ya kita tahu lah Trisakti kayak apa sih zaman kita dulu kan. Iya. Ya bokap dulu kan pengennya nggak mau setengah-setengah kan. Dan artinya gue punya impian ya mungkin gue nggak bisa kayak lo artinya dan teman-teman arsitek lainnya. Gue iri kadang-kadang. Apa Gila, irinya? dunia arsitek gue hilang. Iya kan? Sekolah lama-lama. Sekolah lama-lama, mahal, begadangnya kayak apa begadang kan? kayak apa? Nah. TA zaman dulu belum ada AutoCAD gitu ya kan? Nah, betul. Dan di situ gue tiba-tiba, aduh, ngurusin silat dan ngurusin banyak orang. Iya, betul. Yang artinya gue waktu itu, kurang lebih waktu itu gue usia sekitar 24 tahun lah. Iya, masih sedang-sedangnya masih main tuh ya. Satu main mencari dan- jati diri di dunia arsitek ya. Betul. Dan seluruh anggota kan pasti banyak juga yang seumuran bokap kan. Iya, artinya lu benar-benar menjadi wah ini kiblat baru lah ya di Nah, situ ya. kiblat baru dan mereka orang tua pasti melihat, ini anak kecil Ini anak kecil ngapain?" bisa Nah, apa sih gitu. itu beban. Pasti. Apalagi kan namanya bela diri kan pasti ini perguruan silat. Iya, betul. Iya kan? Artinya ketika lu bicaranya kan bukan hanya sekedar gerakan-gerakan olahraga, tapi ini adalah pride. Betul. Menjaga sebuah marwah, Betul. menjaga sebuah nama besar gitu ya, Merpati Putih. Yang which is kalau gua lihat-lihat sih, tadi kita sempat ngobrol di luar ya di luar. Iya. Lu bilang katanya banyak juga ada beberapa alumni Merpati Putih yang menciptakan perguruan tinggi, perguruan silat sendiri. Iya. Artinya kan mau tidak mau, lu kalau sorry nih kalau gua analogikan sebagai partai, lu nih jadi sekarang jadi ketua umum partai Golkar men. Di bawah Golkar jadi mantan-mantan Golkar bikin partai sendiri sekarang. Iya. Ini gede-gede lagi. Iya. Oh, berat juga hidup lu ya. Ya, mau gimana? Amanah. Tapi lu menikmati. Akhirnya setelah yaitu di persimpangan jalan kan 2002 tuh sampai 2018 hidup gue memang masih bergantung pada jadi profesi arsitek. Jadi bisa dikatakan 80% hidup gue untuk jadi arsitek karena waktu itu kan gue ngantor ya. Iya. Ngantor, kerjaan gambar, desain dan sebagainya. Pada 2018 pada titik tertentu dengan berbagai masukan atau apa, gue ambil alih. Artinya gue harus twist tuh, harus balik. Iya. Artinya mungkin sekarang dikatakan 90% hidup gue untuk MP. 10% sambilan arsitek. Tuh. Apa yang paling membedakan ketika lu beraktivitas sebagai profesional di arsitektur sampai akhirnya lu menjadi seorang founder baru di perguruan silat? Oke. Kalau dibilang masalah perbedaan pasti income beda. Gedean mana?
Di tempe ya? Yang pasti itu apa ya? Ya masalah passion ya. Passion ya. Passion Ya artinya itu lebih mahal daripada pendapatan, men. betul, betul. Artinya dulu gue sempat juga merasa gue bisa hidup nggak dari silat. Oke. Itu loh, karena kan dunia silat tuh mungkin di Indonesia melihat silat kampung. Kampung cuma gitu doang. Cuma gitu bisa hidup apa sih? Apa sih gitu Nah, ya. itulah. Cuma dulu bokap kan sempat mengatakan suatu saat merpati putih itu bisa menjadi profesi. Artinya kalau di KTP kan ada karyawan, Iya. mungkin swasta atau Iya. atau apa Wira swasta. wira swasta. Ah. Bokap kadang pengen ya nanti suatu saat tuh ada status pekerjaan Guru silat. guru silat. Oh iya Gitu iya. loh. Artinya ya kenapa nggak, apa bedanya kita misalkan yang profesional pelatih fitness, PT personal trainer, Personal trainer ya. itu kan Iya. profesional, Iya. profesi yang memang menghasilkan untuk income sehari-hari ya. Oke. Dan silat juga harusnya diakui juga seperti Harusnya, itu. dan memang kita berusaha untuk ditata secara profesional. Nah ini kelemahan pencaksilat yang saya lihat ya dulu di MB juga adalah dikelola secara tradisional, yang akhirnya memang Sampai membuat- sekarang. ya MB sedang berubah nih, sedang memutasikan diri. Gini. Apakah sekarang dengan kehadiran lo sebagai generasi muda ya di Merpati Putih itu menciptakan gap nggak dari mereka-mereka yang tua-tua dengan gaya lo sekarang yang lebih ke anak mudaan gitu? Oh banyak pasti. Diksi itu pasti ada ya? Pasti ada. Ya seperti misalkan tidak dipungkiri pada era bokap itu ya akhirnya banyak raja-raja kecil. Oke. Raja-raja kecil yang mana sebenarnya mereka hidup dari MP, dapat penghasilan, tetapi tidak memikirkan organisasi. Artinya mereka cuma di lokalisasi mereka, di lokal mereka aja Betul, gitu untuk bicaranya. hidup mereka aja. Sedangkan secara untuk organisasi MP nggak bakal besar. Artinya gini, orang belajar kungfu di Solin, tapi ketika dia balik ke negaranya, ke daerahnya, terus dia jadi bikin program diri, dia cuma buat diri dia sendiri Iya, aja gitu ya. itu. Jadi pendekar di daerahnya Iya. gitu ya. Sedangkan kan visi bokap gue tuh nggak kayak gitu. MP ini sudah harus bisa ya kasar tidak hanya meng-Indonesia tapi sudah mendunia. Dunia. Apalagi sekarang MP kan ada di Amerika. Oh ya? Ada Sebagai apa? sebagai cabang. Cabang Amerika. Cabang Amerika ada. Yang pegang siapa? Ada itu yang kemarin barusan datang itu namanya Mike Zeleknik. Orang Amerika asli Jadi dia dulunya belajar MP di Indonesia, di Indonesia. terus dia bawa ke sana, dia bikin cabang sana. Bikin cabang. Dahsyat, men. Itu terus dari Australia Keren. ada, di Jepang ada, Belanda ada, terus di Malaysia ada. Artinya sekarang ini ekspansinya Merpati Putih sudah eksistensi di dunia global Ya. sebagai salah satu perguruan silat, perguruan olahraga pencak ya. Betul. Tetap namanya pencak kan? Pencaksilat. Oke. Fenomena ini menurut lo akan gini, semakin besar sebuah organisasi tentu anginnya akan semakin besar Betul, juga. betul. Lo mau tidak mau adalah menjadi founder, menjadi barometer dari seluruh perguruan silat sedunia nih. Betul. Ada nggak bentuk pengakuan khusus dari mereka yang mengatakan bahwa gua siap nih dipimpin oleh seorang Hemi, anak muda kemarin. Ya. Mereka percaya gitu, apapun dilakukan sama bokap lo almarhum dulu, lu hanya tinggal meneruskan dan mengembangkan dan menjaga. Ada nggak statement kayak gitu? Kalau statement secara langsung sih enggak ya. Oke. Tetapi yang saya melihat itu, gue ngelihat tuh sekarang tuh perubahan signifikan di tata kelola manajemen. Mereka akhirnya bisa mengikuti. Oke. Itu loh, yang artinya dulu banyak raja-raja kecil. Heeh. Memang itu yang akhirnya gue twist, nggak bisa seperti ini. Mesti balik lagi pusat dong Harus gitu. ke pusat, karena kita membesarkan bukan pribadi-pribadi tapi organisasi. Organisasi. Nah sekarang mulai teratur nih. Itu, Nah, teratur itu yang- kelebihannya yang mungkin bokap melihat itu ke lo kali ya. Ya ini yang gue akui mungkin ya ini jalan hidup gue tuh. Gue beruntung masuk arsitek, Karena lo belajar tentang penataan, ya. penataan, planning. Kita kan diajarin dosen-dosen Iya, juga. iya, iya. Analisa seperti apa semua. Nah itu yang nggak mungkin gue melihat korelasinya di situ. Iya. Lo menciptakan sebuah gambar atau sebuah kawasan pun ada perencanaan-perencanaan yang harus dulu siapin. Ya. Iya. Lalu aplikasikan itu di Pencaksilat. Pencaksilat. Dan ketertarikan gue juga sewaktu di Batam ya. Di Batam tuh dengan dunia arsitek. Awalnya kan terutama gue belajar waktu itu Feng Shui. Nah, tuh. Feng Shui arsitek kan. Kita dulu cuma bagian dari bagian dari mata kuliah doang tentang Mata situ. kuliah. Yang dulu kita ketahuan Feng Shui itu kan klinik kan.
ilmu tata ruang dari China yang kita nggak jelas. Oh, ini kepercayaan orang Cina aja nih. Iya, itu wah sesuatu yang kita nggak di luar nalar lah, Nggak di kasarnya luar gitu ya. nalar. Tapi Nah, ternyata pas gue di sana ya, dan kebetulan bos gue tuh ada namanya Pak Sidi ya, Sidi Wigunate. Ini kalau boleh nyapa, halo Pak Sidi. Nah, ini lagi nonton tuh. Iya. Ya, itu salah satu guru gue yang membuka pikiran gue Tentang Feng Shui. tentang Feng Shui yang akhirnya gue korelasikan dengan ilmu Jawa. Oh, gimana cerita itu? Artinya, oh ternyata ilmu Jawa ini kalau memang kita telah tidak selalu mistis. Mistis itu mungkin hanya kemasan, tetapi bisa dianalisa secara Logika, kalkulasinya ada itu hitungannya. ada seperti Feng Shui. Itu hitungannya jelas tuh. Oke. Nah itu waktu itu Pak Sidi yang menjelaskan. Artinya ilmu timur tuh pasti ada korelasinya, bisa kita tandemkan dengan ilmu barat. Dengan mata arah angin. Dulu gue juga bingung. Dibilang ada 4 arah mata baik, arah mata angin yang jelek. Di Feng Shui ada itu. Ada ya. Ya kan? Tapi itu bisa dijelaskan secara ilmiah katanya. Ada. Yang akhirnya gue belajar dari situ, oh tata ruang ini kenapa seperti ini, yang kaitannya dengan tanggal lahir, yang tinggal. Oke. Hari lahir, jam lahir, kelamin. Ternyata itu semua itu yang sifatnya yang kita lihat sebagai apa ya, mistis. Ternyata itu ada hitungannya yang kita lihat, oh ternyata analisanya ada dan matematis. Itu ilmu sendiri yang sebetulnya mungkin nggak kesampaian kita untuk belajar khusus itu. Nggak ada. Nggak ada, itu mesti khusus, benar-benar khusus tuh ya. Iya. Dan ya guru saya ini Pak Sidi ini juga gelar doktornya itu Feng Shui. Oke, Nah, menarik. Hubungannya sekarang gini, hubungan antara Feng Shui yang udah lu pelajari dengan Pancasila itu ada korelasinya nggak? Korelasinya bukan masalah Pencaksilatnya, tetapi budayanya ya. Budayanya. Karena gue melihat di Merpati Putih ini kan jelas kaitannya dengan Mataram Islam ya. Oke. Kaitannya dengan apa ya, dengan yang sifatnya filosofi Jawa. Nah itu gue telah yang artinya di keilmuan Merpati Putih pun sendiri, misalkan salah satunya adalah getaran. Kita ada aplikasi getaran yang ya akhirnya itu menjadi daya tarik kenapa Kopassus pengen dengan kita. Nah ini masalah getaran di Merpati Putih. Itu sebenarnya bisa dikatakan ilmu pamungkasnya Merpati Putih yang tidak dimiliki oleh bela diri lainnya. Apa itu ilmunya? Getaran itu sekarang yang mungkin baru diterapkan di Merpati Putih, itu yang bisa kita aplikasikan dan kita praktekkan pada anggota itu, misalkan mendeteksi barang sesuatu dengan mata tertutup. Oke. Nah itu, atau membaca dengan mata tertutup. Artinya ada gelombang-gelombang frekuensi tertentu yang dipelajari di Merpati Putih yang bisa dipraktekkan oleh siapapun. Siapapun, tanpa melihat dia gender apa, agama apa, yang penting dia latihan pasti bisa. Nah ini kan kalau orang dulu kan melihat, wah ini klinik nih, wah magic. ini magic nih. Ya kan? Oh ternyata itu ada ilmunya sebetulnya, secara ilmiah bisa dijabarkan ya. Dan kita kan sudah sudah kerjasama misalkan dengan Polri atau Mabes Polri ya, dengan Kopassus, mengungkap kasus-kasus juga seperti misalkan teroris atau apa, kita diperbantukan di sana. Di bagian apanya tuh biasanya? Ya misalkan pencarian, misalkan ada salah satu teroris yang melarikan diri. Nah, mungkin dari Mabes Polri atau Kopassus menggunakan keilmuan Merpati Putih yaitu getaran untuk mendeteksi di mana si tersangka tersebut ya. Gila sampai segitunya ya. Iya. Dan itu kan dulu hanya bilang, wah ini dukun nih. Ya kan? Bahkan orang juga cenderung dulu ya, waktu zaman kita kecil gitu, karena belum ada penjelasan ilmiah seperti sekarang ya. Kita anggap yang namanya kanuragan tuh tenaga dalam adalah ilmu bohong katanya. Itu cuma akal-akalan aja, drama doang supaya kelihatan menarik. Itu pas sebetulnya ada itu ya. Ada, tapi jangan salah juga. Ada, dan sekarang juga banyak bermunculan supaya kelihatan ada dimanipulasi. Nah ini harus hati-hati kitanya. Jadi yang benar tuh yang kayak gimana sebenarnya, Hem? Yang benar tuh ya kita harus melihat dari sisi aspeknya jelas, pasti budaya ya, spiritual. Ya. Dan yang pasti juga kenalilah ilmu itu dulu sendiri, baru bisa menilai. Baru bisa, bahkan bisa menilai dan bisa mengaplikasikan. Bisa mengaplikasikan. Oke, artinya begini, sebetulnya ilmu tenaga dalam atau apapun itu ada ilmu yang bisa dipelajari dan sangat bisa dijelaskan secara ilmiah. Betul, sangat ilmiah. Nah, buktinya untuk getaran sendiri ya. Getaran sendiri kemarin kebetulan nih, ketua umum kita ini kan sekarang adalah Danko Diklat ya. Danko Diklat, beliau sebelumnya adalah Pangkostrat juga.
Itu sekarang jadi ketua umum. Malah kemarin beliau meminta untuk penjelasan keilmuan merpati putih bukan dari orang Indonesia, Tapi dari Amerika. Orang bule yang menjelaskan. bagaimana dia bisa menjelaskan sesuatu yang bukan budaya mereka? Nah, karena mereka sudah belajar ya. Hmm. Yang saya bilang namanya Mike ini ya. Dia tuh sudah belajar tentang getaran ini dan sudah melatihkan juga ke banyak orang di sana. Nah, ini bisa menjelaskan, oh ternyata getaran ini ilmiah adalah masalah penangkapan gelombang Frekuensi segala macam. Dikaitkan dengan Einstein yang mengatakan energi itu tidak bisa diciptakan atau dihilangkan. Iya. Dia hanya berubah bentuk. Atau Tesla yang kan mengatakan semua yang ada di dunia ini adalah vibration atau getaran. Nah, ini yang akhirnya bisa memutarbalikkan pemikiran orang kita bahwa ini mistis, oh ternyata rasional. Artinya secara fisika maupun secara kimiawi bahwa getaran-getaran itu adalah hanya perubahan-perubahan dimensi saja yang akhirnya merpati putih dengan segala keilmuannya bisa menerjemahkan itu dalam bentuk pengajaran di pencaksilat. Iya. Dan itu kita ajarkan jelas ada metodenya. Tidak ada klinik dan sebagainya, itu hanya pengolah nafas. Oke. Itu olah nafas dengan melakukan gerak-gerak tertentu yang ada di merpati putih, tidak ada puasa, tidak ada apa-apa. Itu bisa dilakukan. Nggak perlu menyalan-menyalan ya? Nggak perlu. Nggak perlu. Sayang uangnya. Ya kan mending beli bakso atau apa. Gitu. Guys, menarik guys, karena ternyata seorang Hemi yang katanya dulu 90% arsitek, 10% pencaksilat bisa menjelaskan hal-hal yang dulu mungkin kita anggap tabu, kita anggap sebagai sesuatu yang klinik, sesuatu yang sangat di luar nalar, ternyata bisa diterjemahkan dan bisa dibaca secara ilmiah. Pencaksilat adalah sebuah olahraga. Pencaksilat adalah sebuah olahraga, olah rasa, olah diri mungkin ya. Betul. Lu setuju nggak dengan statement itu? Betul. Karena pencaksilat itu bukan hanya sekedar ya tadi olahraga aja ya. Aspek pencaksilat jelas ada spiritual. Olah diri itu dia. Olah diri, olah jiwa. Nah, ini yang kadang-kadang orang hanya melihat kemasannya. Nah, kalau dikatakan seorang pesilat yang benar tuh dia akan seperti nggak bisa apa-apa. Ilmu padi. Iya. Semakin bersih semakin nunduk. Iya. Misalkan kalau Mas Luki kenal sama ayah saya atau Pak Di saya Mas Bung, perawakannya nggak kayak pendekar badan kekar, Mas, kecil. Bicara juga pelan atau apa. Nah, itu yang artinya beliau berdua ini bisa menerapkan pencaksilat itu seperti apa. Nah, ini yang kita inginkan karena orang tua kami mempunyai keinginan merpati putih ini bukan hanya sekedar ya olahraga, tetapi adalah character building. Character building. Nah, setuju gue. Setuju tuh. Artinya gini, kalau lu berharap pengen jadi preman dengan belajar pencaksilat salah besar. Justru lu harusnya belajar pencaksilat untuk lebih mengenali diri sendiri. Betul. Lebih tahu diri. Betul. Dan lebih tahu membawa diri. Betul. Ya karena itu bagian dari olah jiwa kan. Olah jiwa. Ini dan sering dikatakan oleh guru besar ke saya maupun ke anggota lain. Coba nih kita atur masalah dialog diri. Kita pernah nggak sih dialog diri? Apa tuh? Ngobrol sama diri sendiri. Wah, ini udah lain lagi segmen ini, bro. ini udah sesuatu yang mungkin harus kita. Gue hanya pengen sedikit ulasan dari lu nih. Bicara dengan diri sendiri itu banyak diungkapkan oleh berbagai kalangan. Ya. Baik itu oleh ahli spiritual, psikolog, bahkan oleh ahli-ahli yang zaman dulu ya boleh katakan para filsafat lah. Dari kacamata lo sebagai seorang yang mempelajari, bahkan ada di dunia pencaksilat, bicara dengan diri sendiri itu seperti apa sih? Sebenarnya bicara diri sendiri itu ya artinya tuh yaitu kalau di bahasa dari guru besar dialog diri ya Mas. Kita ngobrol sama diri sendiri. Karena kalau di filsafat Jawa itu kan ada kakang kawah adi ari-ari. Oke. Jadi ada kita punya kakak, kita punya adik. Nah, ini yang kadang-kadang kalau secara ya saya bilang ini apa sebenarnya? Ya, maknanya apa gitu? Maknanya mungkin kalau orang Jawa bilang itu sebagai saudara kembar kita. Oke. Nah, misalkan kita mau nyebrang jalan nih Mas. Misalkan Mas Luki pengen nyebrang jalan nih. Pernah nggak ngerasa jalanan rame nih Mas? Ketika mau nyebrang ada bisikan atau kata hati, nyebrang. Jangan.
Iya, 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 iya. Nah itu yang sebenarnya apa ya, diri kita yang Memperingatkan diri kita sendiri. dan yang kita latih. Nah melalui, kalau di Merpati Putih kita meditasi. Menarik. Nah itu kita dialog diri apa? Kita mereview hari ini kita melakukan kegiatan apa, yang Manfaatnya apa hari ini? berbuat baik Seperti atau apa? berbuat jahat seperti apa. Nah ini paling penting, dan kadang-kadang itu yang dilupakan oleh banyak teman-teman. Oke, sekarang dengan kita mempelajari itu, yang menjadi lebih pada diri kita hasilnya apa? Hasilnya yang pasti ya kita tidak akan gampang ngejudge orang sih. Wah, keren tuh, men. Iya kan? Mm-mm. Artinya karena kita bisa mempelajari. Ya sekarang gimana saya kenal Mas Luki? Mm-mm. Wong saya nggak tahu diri saya aja sendiri, tiba-tiba saya, oh Mas Luki ini orang nggak bagus. Iya, 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 iya. Nah, itu. Gimana kita bisa menilai orang kalau menilai diri sendiri kita aja nggak mau ya? Betul. Sama kayak dulu kita kan belajar apa namanya? Belajar pepatah lah ya. Manusia itu kadang-kadang katanya bisa melihat kuman di seberang lautan, tapi gajah di peluk mata nggak kelihatan gitu kan. Nah, Itu kayak gitu kali ya. betul. Nah ini yang kadang-kadang memang ya itulah kompleksitas, atau memang ini suatu apa ya, kearifan lokal dari Merpati Putih. Kita tidak hanya diajari berantem aja, tapi bagaimana kita bisa berantem dengan diri kita sendiri dan kita memenangkan, Artinya itu dulu. mengalahkan diri sendiri deh. Sekali kita sudah bisa mengalahkan diri kita sendiri, insya Allah keluar sih kita lebih aman ya. Iya, Lebih lebih tahu bagaimana cara membawa diri gitu ya. Betul. Oke. Tapi kalau kita udah terlalu pede, kan kita akan jadi preman aja di jalan. Mungkin kalau misalnya secara arsitektur, yang paling penting adalah mempelajari pondasi ya. Betul. Nah ini makanya kan keuntungan saya belajar di arsitek ini masalah tata cepat pola pikir, Mas. Pola pikir. Nah ini saya kaitkan kemarin, kebetulan juga ada di salah satu kitab di Merpati Putih, Mas. Ada istilahnya itu tulis tanpa papan, Tulis tanpa papan. papan tanpa tulis. Apa tuh artinya? Itu kalimat singkat tapi wah, Itu dalam banget tuh kayak itu. dalam. Artinya tulis, kalau di arsitek tuh bisa dikatakan kita melukis tanpa ada media, Oke. ya kan? Itu tulis tanpa papan, atau papan tanpa tulis, atau media tidak ada tulisannya. Lebih ke mana artinya? Artinya apa? Laku kita, hidup kita lukis dengan apa yang kita perbuat. Itu kan nggak ada bekasnya, Mas. Iya, betul. Dan orang tuh melihat itu sifatnya abstrak, tidak tertulis, yang jelas ada tintanya atau Iya. tergambar. Saya sombong, saya pinter, nggak ada tulisan itu ya. Nggak ada, Mas. Tapi Tapi itu bakal terlihat, ya orang melihat kita. orang lihat, alam pun melihat kita. Makanya saya bilang ini dahsyat sebenarnya ilmu dari ilmu filosofi Jawa ini. Ini yang akhirnya saya semakin apa ya, saya harus jaga warisan orang tua saya, warisan nenek leluhur saya. Akhirnya lo ngelihat bahwa yang diwariskan sama almarhum bokap ini nilainya jauh lebih mahal ketimbang lo jadi arsitek ya. Akhirnya sih, Akhirnya ke sana ya. Karena apa? Lo ngerasa kayak gitu ya? gue punya tanggung jawab bagaimana anggota gue di Merpati Putih setidaknya dia bermanfaat untuk dirinya sendiri dan keluarganya dulu. Itu cakep, men. Itu filosofinya cakep. Iya. Guys, kemarin kita ngomongin sama salah satu alumni yang memberikan quote menarik. Kalau diskusi kali ini quotes-nya banyak banget ini. Karena kita kadang-kadang gampang ngejudge orang, tapi menilai diri sendiri nggak mau. Terus yang gue tangkap ya, dari segi arsitektur, secara analoginya, bahwa ketika bangunan itu pondasinya lemah, sebagus apapun dia di luar, kelihatan di luar pasti akan roboh. Roboh pasti. Akan gampang roboh. Beda dengan bangunan yang biasa aja tapi pondasinya kuat, mungkin jauh lebih bertahan. Gitu kali ya, Em ya. Makanya kan dibutuhkan arsitek kan. Gimana dia ngerancang suatu bangunan itu, dan disitulah gue coba twist di mana apa yang sudah dibikin oleh bokap dan pade gue dulu, gimana ini biar bisa lebih kokoh. Artinya lu akhirnya menyadari bahwa bokap sudah menciptakan sebuah pondasi yang kuat. Dari Merpati Putih untuk lu tinggal perbaiki ke atasnya, kelanjutannya menjadi lebih cantik, menarik dan kokoh. Keren, men. Itu keren banget. Yang memang ini tanggung jawab kita sih ya. Tanggung jawab kita ya, artinya kita coba menghindari jangan sampai Merpati Putih ini
dibilang klinik. Itu salah satu tujuan lo, Ya. memperkenalkan Ya. ke Merpati Putih, bukan tidak hanya dalam kacamata orang bahwa ini adalah kegiatan yang supranatural, Iya. tapi semua bisa terjemahkan, bisa dibacakan, bahkan logika ya. Supranatural iya, tinggal dari sudut pandangnya orang Sudut lihat pandang, mana. Andai kata dia melihat secara ilmiah bisa, bahkan secara klinik pun bisa. Itu tergantung dari sudut pandang orang yang mempelajarinya itu. Mempelajarinya. Karena suka tidak suka Merpati Putih ilmu Jawa dan pasti jelas akar muasalnya jelas dari ilmu Jawa ya. Oke. Itu sih. Hem, sejauh lu mempelajari ini, kira-kira berapa persen sih angkatan kita ini yang masih menyadari bahwa apapun namanya, Merpati Putih, perguruan silat, atau kanuragan, itu menjadi basic kita untuk kembali ke alam, kembali ke diri sendiri. Bahwa sehebat apapun lu, kalau lu tidak mengenali diri lu sendiri, lu akan gagal dalam hidup. Masih banyak gak sih orang-orang yang seperti lo nih kayak gini? Iya, mungkin masih ya. Hmm. Dan ini juga harapan gue sih, artinya dengan kita mengenali diri kita sendiri, pasti kita kenal sama Tuhan kita. Ya, sekarang di Merpati Putih itu sangat kental dengan namanya, karena kita ilmu pernafasan ya. Iya. Nafas itu kan kaitannya erat hubungan kita sama Tuhan. Iyalah. Di kitab Injil, kitab Quran maupun Semua mengatakan manusia itu dihembuskan lewat lubang hidung oleh Tuhan. Kan? Iya. Itu ikatan penting. Nah di Merpati Putih kita belajar bersyukur. Berapa kali kita bernafas itu pun kita harus bersyukur. Gratis lagi. Gratis lagi. Pernah nggak sekarang saya tanya Mas Luki, sehari bersyukur kita kasih nafas? Kadang lupa. Wah, kerja boro-boro. Nah, Sisa duit gocap di kantong aja udah uring-uringan. padahal coba waktu kita COVID, oksigen mahal nggak? Mahal banget, men. Nah, Sebentar tanpa COVID kita bernafas biasa begini aja, kita lupa bersyukur ya. betul. Nah, sekarang makanya Tuhan tuh udah benar-benar ngasih apapun ke kita, tinggal kita bersyukur seperti apa ya. Puji Tuhan, alhamdulillah di COVID pun Merpati Putih bisa bermanfaat melalui ilmu pernafasan. Kita membantu waktu itu kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Indonesia. Oh ya? Iya, kita membantu waktu itu di Bojonegoro. Waktu itu Bantuan seperti apa yang lo maksud nih? olah nafas. Oh, Jadi oke. pasien-pasien yang terkena COVID, kita bantu melalui program latihan nafas Merpati Putih, mereka terbantu. Hasilnya apa? Bagus. Artinya mereka dinyatakan negatif waktu itu. Habis itu. Negatif. Waktu itu kita Keren juga ya. naruh pelatih yang di Sunter atau di mana itu? Kemayoran. Kemayoran yang hotel atlet. Atlet. Wisma atlet ya. Iya, kita taruh berapa pelatih untuk tiap pagi latihan nafas. Pernafasan. Itu secara artinya begini, secara kesehatan pun itu akhirnya sangat membantu ya. Sangat membantu. Oke. Ini yang artinya Merpati Putih tidak hanya bela diri aspek ya tadi ada pengobatan atau kesehatan. Kesehatannya, sastranya ada. Terus kanuragannya ada. Gimana? Artinya sastra ini sebenarnya tanpa lu jelasin juga kita udah bisa menangkap tuh maknanya. Lu menciptakan sebuah bukan menciptakan sih, lu mengambil makna-makna dari filsafat-filsafat zaman dulu, dari orang-orang terdahulu untuk diaplikasikan sekarang dan membuat orang pada ujung-ujungnya bersyukur dengan apa yang sudah mereka dapatkan sampai hari ini ya. Betul. Setiap harinya orang-orang yang belajar, jadi sebenarnya tidak ada jeleknya ya bro ya. Artinya gini, ini kalau misalnya orang tahu semua cerita kayak gini, mungkin akan lebih banyak lagi anggota pengen daftar kali. Amin. Merpati Putih. Amin. Nah, ini gue agak-agak menyimpang dikit. Bukan gue mau menjudge perguruan tinggi lain. Dari kacamata seorang Hemi, yang membedakan Merpati Putih dengan perguruan tinggi lain apa? Dengan perguruan silat lain apa? Iya, kalau yang gue lihat ya, artinya yang membedakan mungkin yang nampak di permukaan ya. Karena kan gue nggak mendalami silat lain, mungkin mereka ada cuma mereka tidak munculkan. Oke. Ya kan. Tetapi ya sekarang itu kalau untuk Merpati Putih ini yang pertama adalah tadi masalah character building. Terus yang kedua adalah masalah kesehatan itu pasti. Dan yang paling utama yang membedakan dengan pencak silatannya ya getaran tadi mas. Karena yang saya lihat ya untungnya Merpati Putih yang sebagai mungkin pionir untuk getaran ini dan kita juga dilihat di India keilmuan getaran mungkin mereka punya metode lain ya, tapi bisa saya katakan tuh hampir mirip ujungnya.
Oke. Mereka sudah dilatihkan pada anak SD. Oh ya? Iya, Bagian-bagian dari kurikulum? kurikulum resmi adalah untuk meningkatkan IQ. Oh, ternyata dampaknya ke IQ-nya mereka ketika ini masuk Dan Merpati Putih punya program untuk peningkatan IQ anak-anak sekolah. sekolah. Dan yang sedang kita usahakan gimana melalui ketua umum kita ini bisa masuk di lembaga pendidikan. Pendidikan resmi, Iya. bagian dari mata pelajaran. Ya, Oke. itu jadi tidak hanya masalah bela diri, sebenarnya banyak untuk pengembangan diri. Itu sih. Ini menarik loh, men. Artinya kalau gue lihat sih sebetulnya kalau kita mau bahas bisa berjam-jam nih. Banyak banget yang bisa dikupas dari sebuah nama Merpati Putih satu aja ini bisa banyak banget yang bisa Iya, diceritakan iya, ya. Terus, sorry ya, ini last question menurut gue ya. Harapan lo nih, yang ketika lo sudah menemukan jati diri lo sebagai penerus dari Merpati Putih, suatu saat lo akan meneruskan ini kepada keturunan lo, orang lain yang peduli dengan Merpati Putih. Harapan tertinggi, terbesar yang pengen lo sampaikan kepada mereka apa? Ya, harapan tertinggi gue ya. Ya, MP ini jangan cuma hidup sampai 100 tahun, bahkan gue pengennya 1000 tahun. Artinya gue melihat ini ilmu Merpati Putih ini banyak manfaatnya. Tidak hanya buat kita, bahkan di Merpati Putih kita sudah masalah orang tunanetra deh. Orang buta. Indonesia kita sudah banyak coba di Indonesia adalah orang tunanetra kita latih Merpati Putih, akhirnya mereka aktivitas tanpa dengan tongkat. Artinya dengan getaran itu mereka Dengan sudah getaran. mereka mempertajam indera keenamnya Iya. tanpa harus melihat. Tanpa harus operasi atau tanpa lepas tongkat, mereka sudah ada bisa baca, bisa membedakan uang berapa. Wish, Artinya kan ini meningkatkan mobilisasi mereka. meningkatkan kapasitas mereka ya pastinya. Itu program waktu itu dimulai dari bokap sih yang mulai. Oke. Itu waktu itu juga ada beberapa waktu itu dari negara Oman ngirim beberapa tunanetra untuk dilatih di Merpati Putih. Cuma Hasilnya programnya terputus, hasilnya mereka sudah bisa. minimal ada peningkatan, Ada peningkatan. dari kepekaan mereka gitu ya. Gitu. Dan ini yang harusnya sih harapan gue juga, pemerintah juga ayolah Aware lah ya. aware. Artinya saya tuh jangan sampai pengen Merpati Putih fight sendiri. Apalagi presiden kita kan memantau ini juga ketua Ikatan Pencak Bro. Dan kebetulan Pak Prabowo kan orang Merpati Putih juga. Nah, tuh. Ini mestinya peluang buat MP ya dong, Nah, harusnya ini yang saya gitu. harapkan, ya. Banyak lah sekarang petinggi-petinggi negara, Pak Purbaya orang MP dan sebagainya nih. Ya, ayolah kita sama-sama membangun Indonesia lah. Ya. Itu kan. Minimal karakter buildingnya terbangun dulu ya, melalui salah satunya melalui Merpati Putih. Karena kalau gue perhatiin dari semua yang lu ceritain semua, gila nggak ada negatifnya men. Sebetulnya semua adalah menuju ke satu muara di mana akhirnya menjadi karakter building tadi itu. Iya, pengennya seperti itu sih, Mas. Makanya ya kita sama-sama lah membangun Indonesia, Mas. Itu sih. Bos, junior gue nih. Guys. Tapi udah bicaranya membangun Indonesia. Sementara kita masih kadang-kadang bergelut dengan hari-hari kita, Gambar. dengan masalah-masalah kita. Iyalah. Dia udah menyembunyikan jati dirinya. Ini luar biasa. Gak kerasa loh kita ngobrol udah cukup lama ya dari tadi. Dan mungkin gak cukup satu episode. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa ketemu lagi. Amin. Kalau nggak sibuk ya. Nah, terus gaya banget. Ini yang pegang MPS Indonesia bro, berat juga gue nih setengah. Hemi, thank you banget udah datang ke Sama-sama, Bos. Ika Sakti Podcast. Harapan utama adalah teman-teman Ikatan Alumni bisa menerima manfaat dari yang kita diskusikan hari ini. Dan pada umumnya adalah teman-teman di lingkungan Trisakti, teman-teman di luar Trisakti, mereka-mereka yang pernah bersentuhan dengan Merpati Putih, mendengar dan merasakan bahwa apa yang kita diskusikan ini semuanya daging. Iya. Memberikan manfaat juga dan mulai terbuka. Iya. Jangan salah Mas kalau boleh review. Iya, nggak sedikit. apa-apa. Merpati Putih Jakarta tuh awalnya tuh anak-anak Trisakti. Hah, serius? Serius, tahun 70-an anak-anak Trisakti yang mau merintis di Jakarta. Walah. Terus sekarang mereka pada kemana sekarang? Yang dengan sepuh dengan kegiatan masing-masing. Atau jangan-jangan seperti yang ceritain tadi, sebetulnya mereka-mereka itu sudah menemukan padinya. Mungkin. Jadi ngumpet nih. Iya nggak sih? Ya mungkin. Mereka ngumpet dan arti kata bahwa mereka sudah menemukan jati dirinya, memilih diam, tapi jangan coba-coba diganggu. Iya. Keluar macannya nanti. Hemi, thank you banget udah datang Sama-sama. ke kita.
harapan gue adalah bukan yang terakhir kita ketemu. Kita bisa ketemu lagi nanti dalam episode yang lebih khusus tentang karena banyak yang mesti kita kupas nih, kupas tuntas tentang. Gue nggak bicara merpati putihnya ya, tetapi tentang karakter buildingnya, tentang sastranya, yang mungkin ini akan jadi sesuatu yang sangat bermanfaat buat adik-adik kita nantilah. Karena kan kalau bukan kita ya siapa lagi yang akan meneruskan estafet ini kan ke generasi selanjutnya merpati putih. Sukses terus buat karirnya. Merpati putih semoga tetap putih. Amin. Tetap menjadi panutan. Amin. Dan semakin banyak orang yang mengenal dirinya sendiri, semakin mereka bisa menjaga dirinya, menjaga marwahnya, dan menjaga nama Indonesia ke depannya. Amin. Bro, thank you banget. Thank you, bro. Udah datang ke sini. Sukses. Terima kasih. Sukses juga buat merpati putih. Amin, amin. Guys, thank you banget. Gue sih jujur ini masih banyak banget yang pengen gue tanya sama dia sebetulnya. Cuma ya waktu juga ya. Artinya mudah-mudahan kita sekarang bisa memahami bahwa sebuah ilmu bela diri atau apapun namanya ternyata tidak hanya terpaku pada satu titik saja, tapi itu adalah berbagai kompleksitas permasalahan yang bisa dipecahkan dengan mengenali diri sendiri dulu. Terus kita bisa langsung juga mengenali siapa lawan dan kawan kita. Tapi jauh lebih penting adalah kita menjadi diri sendiri tanpa harus merugikan orang lain, tanpa harus merusak sesuatu yang bukan haknya kita. Dan merpati putih adalah salah satu yang berhasil mendedikasikan itu, memberikan manfaat buat orang banyak. Dan ini keren banget, keren banget. Thank you udah bersama kita di IKA Usakti Podcast. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.